Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wal qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairan mahalukin fil ardi wa samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amalil ummah wa fatir rahmat wa ashabihi nujum al-ihtida wa sabil iktida wa tabi'ihim bihsan ila yamil miqat fi kulli lahzatin abada adada mahata bih ilmullahi wa midadu kalimatillahi tamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimin bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa haluk 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana walidina wal hadirin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inna ya taufiq wa sihha wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan harapan kita mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis ini tidak keluar dari tempat-tempat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'awal wal afiyah. Salam lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah fil khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya memintakan kepada Allah, dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyarah hadirin ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Para habaib, para asatid, duduk berdiri di dalam majlis ini tidak lain mengharapkan pandangan rahmat dari antum semua yang berharap keberkahan untuk Al-Faqir dan hadir yang dalam majlis ini. Mudah-mudahan tidak keluar kecuali kita mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Apa yang kita lakukan dari saat ini bagian dari apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita orang. Senantiasa bersyukur dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid demi hari di penghujung 19 hari setelah 40 malam berturut-turut kita mengadakan perayaan Maulid, tidak lain menampakkan rasa syukur adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi, ya abdi lam tashkurni idza lam tashkur ala man ajratu ni'mata ala yadih. Wahai hambaku, kalian tidak pandai bersyukur kepadaku. Tidak akan dikategorikan kita bersyukur kepada Allah kecuali kita sudah bersyukur kepada orang yang melalui nikmat yang ngalir melalui dirinya. Tidak diragukan lagi kata ulama, wala syagga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatan lana uzma fi kulli ni'mah. Tidak diragukan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah bagi diri kita mendapatkan setiap nikmat yang kita rasakan saat ini. Setiap nikmat yang kita rasakan saat ini adalah wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aslu ijadil kulli makhluk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab diciptakan seluruh alam dunia ini. Diciptakan kita di dunia ini wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat sehat, nikmat wujud kita di dalam saat ini berada dalam majlis ini adalah wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apa yang kita lakukan ini bagian kecil rasa tanda syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita mendapatkan nikmat ini. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin, masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa hanya cukup seperti ini saja tanda rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana setelah hari ini? Setelah esok penutupan Isrin? Lalu bagaimana setelah apa yang kita lakukan saat ini? Apa hanya seperti ini saja? Lalu bagaimana hal yang paling besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umat Islam, yaitu syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan syariat ini luar biasa, ikhwan. Perhatian Rasulullah terhadap syariat Islam ini luar biasa. Ingin menegakkannya luar biasa. Sehingga kita pernah dengarkan cerita ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah, perempuan yang sangat mulia, mencuri. Lalu para sahabat berpikiran untuk memberikan maaf, untuk memberikan keringanan hukuman kepada perempuan tersebut, karena perempuan itu adalah orang mulia di kaumnya. Lalu hal ini pengen disampaikan kepada Rasulullah. Lalu sahabat kompromi, lalu menceritakan bagaimana melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu seorang sahabat melaporkan hal itu, menanyakan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau seandainya nih orang yang mencuri ini, perempuan ini diberikan maaf, jangan ditegakkan hukum syariat terhadapnya. Apa yang terjadi, ikhwan? Itu memberikan nasihat kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian yang luar biasa terhadap syariat Islam. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Marah luar biasa Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada kita orang sampai detik ini mendengarkan cerita tersebut. Apa? Rasulullah ibaratkan Fatimah, putri tercintanya. Sehingga mengatakan kalau Fatimah ini putriku yang aku cintai ini mencuri, aku potong tangannya. Ini menunjukkan ihtimam, perhatian Rasulullah terhadap syariat ini. Sehingga jangan kita pikir bahwasanya kita yang wabil khusus bernasab kepada Rasulullah SAW menganggap remeh tentang memahami agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berpikir kalau kita punya nasab kepada Rasulullah, kita anggap suatu hal yang remeh, duduk dalam majlis ta'lim. Duduk tak apa-apa, tidak duduk tak apa-apa. Tak seperti itu, ikhwan. Bahkan pengalaman anak ketika masih belajar, pada saat itu awal-awal masih belajar masuk di Rubat Terim, dididik oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Hari Jumat, Rubat itu kalau sholat Jumat ke Masjid Jami keluar, tidak di dalam pondok, keluar Masjid Jami. Kemudian sore Jumat, ba'dal asar itu ada rohami Hasan, Habib Hasan Syatiri. Ada rohanya. Itu wong tari masuk galau. Kesempatan kalau kita nak minggat, habis Jumat itu tidak usah balik lagi ke pondok. Tidak usah balik lagi. Dulu awal-awal agak nakal. Karena belum terdidik, belum dinjuk tahu hakikat ini. Akhirat tu anak tidak balik ke Rubat habis sholat Jumat. Kemana? Ke Zambal. Anak ke Zambal, anak duduk di Zambal depan Bagil Mugaddam, anak baca Yasin berulang-ulang kali, baca Yasin berulang-ulang kali, anak baca Yasin berulang-ulang kali sampai jam 5. Masuk, setelah itu balik. Bayangkan depan Bagil Mugaddam baca Yasin berulang-ulang kali, belasan kali mungkin. Baca jadi wali Allah sudah rasanya. Bukan main hati ini. Senangnya bukan main pada saat itu. Balik ke Ubat. Allah yarham itu Ami Hasan kalau duduk dalam majlis beliau, halago beliau, itu satu sop, singitan galau belakang. Jadi yang di depan yang bagus-bagus, yang di belakang itu yang setengah bagus duduk singitan. Jangan sampai dijenguk Ami Hasan. Pada saat itu. Karena Ami Hasan ini luar biasa wongnya. Ketika duduk sama beliau,
Ana duduk masuk pintu bapten, langsung duduk. Duduk dak jiungan Habib Hasan. Habib Hasan selalu memberikan nasihat tentang ilmu wal adab, tidak jauh dari itu. Lalu kemudian apa? Habib Hasan dengan kipasnya, Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri dengan kipasnya nunjuk. Yang di depan sampai ke belakang sana gugup bukan main. Langsung anak Habib di depan. Nunjuk Habib Hasan terus. Sampai ke belakang. Yang sikok langsung. Belakang sampai ke sini. Sampai anak pikir, nah ini caknya anak nian ini. Subhanallah, Habib Hasan kalau tarbiyah di dalam auladnya anak-anaknya tidak pandang pilih nak kapan pada saat itu ada langsung dipanggilnya. Itu Habib Hasan Syekh. Di dalam tarbiyah beliau luar biasa. Itu bukan main gasonya. Datang beliau anak tegak langsung ditunjuk. Anak Habib. Nah. Suruh maju. Langsung maju anak. Langsung sambil duduk mungkin kipas itu sambil ditutupinya. Besi anak. Ditanya langsung. Dari mana ente? Dikasyapnya anak. Allah. Habib Hasan tak tahu anak duduk. Tak tahu dari mana-mana Habib Hasan. Tapi pada saat itu beliau tahu. Dan Habib Hasan luar biasa. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri itu luar biasa. Kita tak bakal berani duduk dalam majlis beliau kecuali sudah perfect di dalam amaliyah kita di pondok. Baca wirid, solat berjamaah, majlis, hafalan sudah galau, baru baca duduk dengan beliau itu. Kalau tidak salah sikap bermukhalafat, kesalahan yang kita lakukan di pondok sudah selesai kita. Habib Hasan langsung panggilnya. Subhanallah dan dipanggilnya. Ditanya dari mana ente? Dah aja bohong. Dari Zambal Habib. Langsung beliau tanya, izin nama siapa ini? Sama Min. Langsung bersawana. Kata izin Habib. Langsung biana Habib. Ada. Ana pikir ana sudah jadi orang baik. Apa yang beliau katakan? Ngapa ente di situ? Ana baca Yasin Habib depan pagi mengada. Ente tahu ahlu Zambal banyak bukan ente sunat. Beliau katakan apa langsung ngomong amanah. Ente tahu itu ahlu Zambal tidak pengen ente duduk di situ. Mereka tidak pengen ente duduk di situ. Mereka lebih senang ente duduk di Rubat. Ente belajar, memahami agama. Ikhwan, ini tarbiyah yang luar biasa kepada kita orang. Dulu pandangan anak duduk di Zambal depan Fagil Muqaddam baca Yasin itu lebih afdal daripada belajar. Tapi pandangan orang yang mengerti hakikat hidup ini lah, wallahi tidak. Belajar lebih utama dari segala sesuatunya. Ini syariat. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Terkadang pandangan kita ini luar biasa. Kita menganggap suatu yang hina itu mulia. Itu yang biasa kita anggap lebih-lebih luar biasa. Tapi pandang yang luar biasa kita anggap itu suatu hal yang sepele. Kita ini alhamdulillah thumma alhamdulillah penuh dengan majlis taklim. Penuh dengan asatid, ustaz-ustaz kita alhamdulillah banyak duduk dalam majlis-majlis taklim. Tapi ketika duduk dalam majlis taklim, Masya Allah, sepi. Tidak sebanyak saat ini. Tidak sebanyak-banyak yang ada. Rugi ikhwan. Rugi. Bukan sekarang rugi, nanti. Ketika kita menghadap kepada Rasulullah. Ketika kita hadir dengan Rasulullah. Rugi, sangat rugi kita orang. Karena majlis ini adalah bagian daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mereka salafus solihin selalu mencari yang terbaik di antara yang baik. Duduk ziarah itu hal yang biasa, hal yang luar biasa ikhwan. Kita sering dengarkan kisah bagaimana ketika orang duduk dalam majlis, duduk depan wali Allah, baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal. Pernah kita dengarkan cerita daripada dalam kitab Manhajul Hidayah yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran, menceritakan tentang Syekh Muhammad bin Husin. Beliau menceritakan tentang kisah manaqib beliau. Syekh Muhammad ini bin Husin ini pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Pernah nanyakan, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, wukufah, duduk engkau di hadapan para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar saja seperti memerah susu daripada kambing
atau seperti kau menggoreng telur, itu lebih baik daripada kau habiskan waktumu ibadah kepada Allah sampai terpotong-potong badan kau. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka yang duduk dengan orang yang sudah masih hidup atau orang yang sudah meninggal para wali tersebut? Beliau katakan, hayyan aw maitan, kata Rasulullah. Baik engkau duduk dengan seorang wali Allah yang dalam keadaan hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu keutamaan yang luar biasa untuk kau. Sehingga para ulama mengatakan, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menceritakan bagaimana orang ketika duduk dengan wali Allah tersebut. Ketika kita ziarah duduk ini, itu luar biasa. Kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dengan syarat apa? Ilmu yakin. Mengetahui keyakinan i'tiqad kita beliau adalah para wali Allah. Lalu orang bertanya kepada beliau, ya Habib, bagaimana kita tahu beliau wali Allah? Cak mana kita nak tahu ini beliau wali Allah? Muskil, itu suatu hal yang iskal, yang sangat solid. Ini katakan, oh tidak solid, kata beliau. Lalu beliau menceritakan tentang Abu Lahab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang duduk di hadapan Rasulullah, makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan sedangkan Abu Lahab mendapatkan kehinaan di sisi Allah. Apa sebabnya? Sayyidina Abu Bakar ketika duduk sama Rasulullah pandangannya luar biasa, meyakini ini adalah utusan Allah dengan akhlaknya husnudzon yang tinggi di hadapan Rasulullah. Sedangkan Abu Lahab melihat Rasulullah anak yatim, orang Arab biasa yang tidak mempunyai ayah dan ibu, sehingga dia tidak diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diri kita orang. Ketika kita hadir dalam majlis ini, wabil khusus depan para wali-walinya Allah, hayyan aw maitan, baik beliau dalam keadaan hidup atau orang sudah meninggal, dengan i'tiqad yang luar biasa, inilah yang akan menghantarkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ada orang yang bertanya, mana wali Allah sekarang ini? Pertanyaan itu pertanyaan salah, kata para ulama, karena wali Allah selalu akan hadir dalam kehidupan kita. Beliau meninggal diganti dengan yang baru, meninggal ganti yang baru, illa yaumil qiyamah, sampai akhir apa yang telah ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya salah. Lalu pertanyaan yang benar bagaimana? Bagaimana mata yang bisa memandang wajah wali Allah? Mana mata-mata yang bisa memandang wajah wali Allah? Kenapa mata kita terhalang untuk bisa melihat wajah-wajah para wali Allah? Apa sebabnya? Ulama mengatakan ada dua sebab. Yang pertama apa? Su'ul adab. Yang kedua apa? Su'udzon, sangkaan buruk kita kepada mereka orang, sehingga Allah tutup hijab ini, sehingga kita tidak bisa melihat memandang wajah-wajahnya wali Allah. Ikhwanul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dari mana kita dapatkan ini? Dari syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat Allah akan menghantarkan kita kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada dalam majlis ini mengerti hakikat hidup kita di dunia ini. Duduk dalam majlis ini, ingat ada yang mengatakan al-imdad ala qadr masyhad, pemberian Allah itu tergantung cara pandang kita akan sesuatu. Jika cara pandang kita sangat luar biasa, maka disitulah pemberian Allah pun akan luar biasa. Cara pandang kita biasa beh, maka disitulah Allah akan memberikan biasa beh terhadap hidup kita. Ingat, majlis-majlis ta'lim adalah tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Syariat-syariat yang dibawakan oleh Rasulullah hadir di situ. Jika kita penuh pandangan yang sangat mulia di dalam duduk dalam majlis ta'lim tersebut, ilmu yang disampaikan, ingat pemberian Allah pun akan besar kepada kita. Mudah-mudahan apa yang anda sampaikan ini akan memberikan manfaat untuk Al-Faqih dan untuk antum semua. Hadza ma'akum lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.